Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rofi Mustawan, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 4 tahun 2020, Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka, akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran pada hari ini, tanggal 14 Desember tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, Pak. Baik. Alhamdulillah. Sudah sarapan belum? Udah, Pak. Oke, ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa dulu supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Untuk berdoa, silakan pimpin oleh Saudari Faisal. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Oke, baik ya. Terima kasih Faisal sudah memimpin doanya. Nah, baik anak-anak. Meskipun pembelajaran dilaksanakan secara daring, kalian harus tetap semangat ya. Semangat gak? Semangat. Nah, Bapak tidak akan henti-hentinya mengingatkan untuk menerapkan protokol kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah dengan 3M. Masih ingat gak M pertama apa, Faisal? Memakai masker. M kedua apa? Inja. Cuci tangan. Oke, M ketiga? Menjaga jarak. Oke, pintar ya, semuanya hebat. Nah, baik anak-anak. Nah, Bapak akan mengabsen melalui link Google. Silakan dicek WhatsApp grupnya ya. Ya, Pak. Sudah ada belum? Ya, Ya. silakan. Kita semuanya ya. Oke, kalau sudah mengabsen semuanya, sekarang biar lebih semangat lagi, marilah kita menyanyikan lagu nasional dengan judul Garuda Pancasila. Oke, 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Oke ya, Mas semuanya terima kasih. Sekarang Bapak mau menanyakan terlebih dahulu nih. Kemarin kita sudah membahas tentang apa? Masih ingat gak? Kemarin kita sudah membahas tentang apa? Perbedaan jaring-jaring makanan dan rantai makanan. Pintar ya. Jaring-jaring makanan. Apa perbedaannya? Coba. Siapa yang menjawab? Pada
Nah, mempunyai beberapa Pada jenis jaring makanan organisme yang dapat mempunyai dipilih menjadi beberapa jenis makanannya. organisasi Sedangkan dalam rantai makanan organisme jadi makanannya. yang Sedangkan berperan makanan organisme menjadi yang konsumen hanya memiliki satu pilihan makanan saja. Pinter ya. berpilihan Terima kasih saudari Faisal, Rifki. memiliki satu pilihan makanan Nah, pada pembelajaran hari ini kita masuk ke tema 5, subtema 3, pembelajaran 2. Ini ya, itu keseimbangan ekosistem, pembelajaran 2. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa mampu membuat beberapa pertanyaan dengan menggunakan kata tanya yang berbeda dengan baik dan benar. Kedua, setelah mengambil tayangan video, siswa mampu membuat teks non fiksi dengan pemikiran sendiri dengan benar. Ketiga, setelah mengamati tayangan video pembelajaran, siswa mampu menganalisis beberapa seni rupa daerah. Yang keempat, setelah mengamati tayangan video, siswa mampu memperagakan gerak tari dengan baik. Yang kelima, setelah mengamati tayangan video pembelajaran, siswa mampu menelaah hubungan antar makhluk hidup dalam jaring-jaring makanan pada ekosistem dengan benar. Yang keenam, setelah mengamati video pembelajaran, siswa mampu menemukan penyebab perubahan terhadap keberlangsungan ekosistem di dalam jaring-jaring makanan. Nah, itulah tujuan pembelajaran hari ini yang harus dicapai. Ya. Coba semuanya dimute ya, dimute dulu nanti. Ya. Oke. Nah, titik fokus pembelajaran hari ini adalah yang pertama, hubungan antara makhluk hidup dalam jaring-jaring makanan. Yang kedua, perubahan jaring-jaring makanan. 3, membuat teks non-fiksi. Dan yang keempat, mengidentifikasi karya seni. Oke, baik anak-anak. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini coba Bapak bertanya, ini ada berapa gambar? 3. Oke, pintar ya. Di sini gambar ke-1 ada apa aja? Coba. Memotong Oke. buang sampah dan hewan-hewan. Pintar ya. Nah, gambar ke-1 ini yang pertama itu ada orang yang sedang menebang pohon secara liar dan membuang sampah ke sungai. Nah, menurut kalian ini contoh perilaku baik atau buruk? Buruk. Pinter. Jadi ini termasuk perilaku yang buruk. Apa yang membuat orang menebang pohon dan membuang sampah ke sungai? Coba. Terjadi terhadap lingkungan Serta akan merusak ekosistem yang terdapat di hutan dan sungai. Oke, pinter ya Rija sama Faisal. Sih. Jadi yang membuat orang itu menebang pohon dan membuang sampah itu ke sungai itu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap dampak yang akan terjadi terhadap lingkungan sekitar serta akan merusak ekosistem yang terdapat di hutan dan di sungai. Ya. Nah, dari perilaku atau kegiatan menebang pohon secara liar dan membuang sampah ke sungai akan mengakibatkan perubahan jaring-jaring makanan. Nah, inilah jaring-jaring makanannya. Nah, coba renungkan dan perhatikan ya. Kalau pohon banyak ditebang secara liar, maka konsumen satu atau pemakan tumbuhan akan kehilangan salah satu sumber makanannya. Ya. Apa konsumen satunya? Ya. Ini yaitu ulat dan belalang. Nah, kalau pohon ini
tebang secara liar dan terjadi kepunahan, maka belalang dan ulat ini berpindah mencari sumber makanannya terhadap rumput. Nah, dari waktu ke waktu rumput akan cepat habis karena konsumen satu itu semakin banyak. Ya. Nah, dari waktu ke waktu itu rumput akan cepat habis, ya, yang akan mengakibatkan konsumen satu seperti tikus, belalang, ulat itu kelaparan sampai menyebabkan kematian. Begitupun dampak terhadap ekosistem 2. Ekosistem 2 tidak akan mempunyai atau mendapatkan makanannya dari konsumen satu. Nah, itulah ya. Nah, untuk lebih lengkapnya, simak video pembelajaran berikut ini. Simak ya, jangan dari kanan kiri. Fokus. Fokus ya. Ya. Perubahan jaring-jaring makanan. Kita sudah mengetahui bahwa jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem dapat berubah karena beberapa faktor. Sekarang, kita akan membuat skenario perubahan yang mungkin terjadi pada ekosistem hutan. Mari kita simak penjelasan berikut, teman. Penebangan pohon secara sembarangan dapat menyebabkan perubahan jaring-jaring makanan loh. Konsumen tingkat 1 seperti kambing yang biasanya bergantung pada pohon akan mencari sumber makanan lain, yakni rumput. Akibatnya, rumput lebih cepat habis karena menjadi satu-satunya sumber makanan konsumen tingkat 1, yaitu tikus, kelinci, dan kambing. Kurangnya sumber makanan menyebabkan konsumen tingkat 1 kelaparan, bahkan mati. Jika konsumen tingkat 1 banyak yang mati karena kelaparan, maka konsumen tingkat 2 dan konsumen tingkat 3 juga kehilangan sumber makanan. Kurangnya sumber makanan mengakibatkan hewan mencari makanan di luar hutan atau pemukiman seperti yang sering kita lihat di berita-berita. Nah, kalian sudah mengerti bukan bahaya merusak ekosistem yang menyebabkan berubahnya jaring-jaring makanan? Nah, itulah video pembelajarannya. Pasti sekarang kalian lebih tahu ya tentang perubahan jaring-jaring makanan. Oke ya. Nah, sekarang Bapak mau bertanya nih. Apa yang menjawab? Coba sebutkan beberapa penyebab terjadinya perubahan dalam ekosistem. Siapa yang menjawab? Silakan. Menebang pohon secara liar, membuang limbah sembarangan, dan membuang sampah sembarangan. Oke, pinter ya Faisal. Sekarang nomor 2. Coba yang lainnya. Nomor 2, perubahan manakah yang paling sering terjadi di sekitarmu? Silakan, yang lainnya. Coba, Lida. Yang paling sering terjadi di sekitarmu. Penebangan pohon secara liar, perburuan hewan secara liar, membuang sampah sembarangan, pembakaran hutan. Pintar ya, Nida. Terima kasih. Oke, baik anak-anak. Pasti sekarang kalian sudah mengerti ya tentang perubahan dalam jaring-jaring makanan. Nah, sekarang Bapak akan memberikan soal LKPD 1 melalui link Google Form yang Bapak akan kirimkan melalui WhatsApp group.
Coba silakan dicek WhatsApp grupnya ya. Pak. Cek ya. Udah ada belum? Silakan ya, Bapak. Silakan ya kerjakan. Soal kepada satunya Bapak kasih waktu 5 menit. Mana sudah belum semuanya? Faisal sudah? Oke. Ya kalau sudah, nah pertanyaan pertama, bagaimana hubungan antar makhluk hidup dalam jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem sawah? Coba, Faisal jawab. Pada jaring-jaring makanan peristiwa siklus, maka makanannya tidak sederhana. Rantai makanan dalam suatu makhluk hidup bisa memakan lebih dari satu jenis makhluk hidup. Bisa memakan lebih dari satu jenis makhluk hidup lainnya sehingga menciptakan garis-garis yang saling bersilangan. Sebagai contoh, seekor belalang bisa memakan berbagai macam jenis makanan seperti rumput dan daun pada pohon. Belalang tersebut dimakan oleh seekor ayam yang juga tidak hanya makan belalang namun juga memakan ulat. Oke, terima kasih ya, pinter sekali ya. Nah sekarang nomor 2, coba Rija, nomor 2, apa yang akan terjadi jika salah satu penyusun rantai makanan pada jaring-jaring makanan tidak ada karena beberapa faktor? Coba Rija. Para jaring-jaring makan. Menyusun rantai makanan tersebut tidak ada karena berbagai faktor. Penyusun rantai makanan lain akan terganggu. Contoh jaring-jaring makanan di sawah. Jika tidak ada padi, tikus akan kelaparan. Ular sawah pun demikian. Sehingga burung elang kesulitan mendapat makanan. Oke, bagus ya, pinter Rija. Nah, sekarang nomor 3 dulu ya. Faktor apa yang akan mempengaruhi perubahan terhadap keberlangsungan komponen ekosistem dalam jaring-jaring makanan? Silakan Rifki, jawab ya. Ya Rifki. Menebang pohon, pencemaran lingkungan, pemanasan global. Oke ya, bentar ya. Terima kasih Rifki. Nah, yang keempat itu buatlah bagan tentang hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Nah, itu akan kerjakan dan kirimkan melalui WhatsApp group ya. Baik ya, semuanya sudah beres ya. LKPD satunya dan Bapak sudah nilai. Baik anak-anak. Coba perhatikan teks bacaan yang Bapak kirimkan melalui WhatsApp group. Coba perhatikan. Sini ya. Coba judul bacaannya apa? Perubahan dalam jaring-jaring makanan. Oke. Bagus ya. Perubahan dalam jaring-jaring makanan. Ini terdapat berapa paragraf? Ada berapa paragraf di sini? Betul, ada 3. Paragraf itu memiliki apa? Pinter ya, pokok pikiran. Coba masih ingat gak? Apa itu pokok pikiran? Pokok pikiran adalah ide utama dalam suatu paragraf. Oke, ya. Yang kedua, bagaimana cara menentukan pokok pikiran? Membaca seluruh teks paragraf, menandai kalimat awal dan akhir. Oke, yang ketiga, yang lainnya, bagaimana cara membuat teks non fiksi dari pokok pikiran? Mengumpulkan dan menganalisis, menyusun kerangka karangan, menyusun paragraf.
Oke, pinter ya. Paragraf 1. Oke. Nah, untuk lebih lengkapnya, silakan simak video pembelajaran berikut ini. Nah, simak ya. Jangan diri kanan kiri ya. Fokus ya, fokus. Silakan, Devita perhatikan. Perhatikan ya. Sini. Pak, perhatikan di sini. Nah, itulah video pembelajarannya. Pasti sekarang sudah lebih memahami ya, lebih menguasai materi tentang cara menentukan pokok pikiran dan membuat teks non fiksi. Coba ya. Nah, kalau sudah memahami, Bapak akan mengirimkan LKPD 2 melalui link Google Form yang Bapak kirimkan melalui WhatsApp grup. Coba ya, dicek WhatsApp-nya dan kerjakan. Bapak kasih waktu 5 menit ya untuk mengerjakan LKPD 2-nya. Mana, sudah selesai belum? Oke, sudah selesai. Nomor 1 ya. Tentukan pokok pikiran dari setiap paragraf. Coba, Nida. Bapak mau tanya sama Nida. Apa jawabannya? Paragraf 1, alam semesta berubah. Paragraf 2, rantai makanan sebagai bagian jaring-jaring makanan pada sebuah ekosistem. Tidak akan ada terputus selama semua bagian dari rantai tersebut tetap berperan. Paragraf 3, jika salah satu dari rantai makanan terganggu, maka jaring-jaring makanan pun akan terganggu. Oke, bentar ya. Terima kasih. Terima kasih, Nida. Yang kedua, buatlah pertanyaan berdasarkan pokok pikiran. Coba, Faisal. Apa yang terjadi jika jumlah tanaman padi meningkat? Maka jumlah hewan untuk konsumen pemakan padi seperti tikus akan meningkat. Paragraf 2. Mengapa rantai makanan dapat terganggu? Karena salah satu dari penyusun rantai makanan tidak ada. Paragraf 3. Perubahan apa yang dapat memberikan dampak kerusakan cukup besar yang akan mengganggu jaring-jaring makanan? Bencana alam, pencemaran lingkungan, pembakaran, penebangan pohon sembarangan, bahkan pemanasan global. Oke, guys ya. Sekarang nomor 3, buatlah teks non fiksi dari pokok pikiran tersebut. Coba Bapak bertanya sama Rifki, gimana cara membuat teks non fiksinya? Contohnya. Contohnya dalam paragraf 1, alam semesta dapat berubah karena dua faktor, yaitu akibat dari ulah tangan manusia seperti penebangan pohon secara liar maupun akibat dari faktor alam seperti bencana alam. Oke, pintar ya. Nah, kalau selesai. Nah, sekarang coba perhatikan teks non fiksi yang Bapak kirimkan melalui WhatsApp grup ya. Nah, di sini. Nah,
Nah, ternyata manusia itu tidak lepas dari alam. Dari itu, manusia itu selalu menciptakan berbagai karya seni yang melibatkan alam sebagai inspirasinya. Contohnya tari merak di sini ya. Nah, tari merak itu berasal dari daerah mana? Coba. Dari Jawa Barat. Pinter ya. Nah, di sini memiliki komponen atau properti yang digunakan untuk menunjang penampilannya ya. Di sini. Sekarang Bapak mau tanya nih, mengapa baju para penari berwarna-warni? Untuk menggambarkan bentuk dan warna burung merak. Oke, good. Ya. Seberapa pentingkah properti bagi seorang penari? Sangat penting karena untuk menunjang gerakan tari supaya lebih indah. Oke, properti apa saja kah yang digunakan oleh para penari? Mahkota, kain, selendang yang bermotif burung merak. Oke. Ya, pinter. Nah, pasti kalian sudah mengerti ya cara mengidentifikasi karya seni termasuk tari seni tari merak ya. Nah, sekarang Bapak akan memberikan LKPD 3 ya melalui WhatsApp group. Nah, silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu 5 menit. Baik ya. Gimana, sudah beres belum? Sudah ya. Kalau sudah, silakan. Nomor 1, properti apa yang digunakan dalam tari merak? Coba, Devita. Apa? Properti apa yang digunakan dalam tari merak? Atau kain selendang yang bermotif burung merak. Terima kasih ya sudah dari Devita. Sekarang nomor 2, deskripsikan langkah-langkah dari tari merak. Coba Salsa, Puspita Sari. Kepala digeleng-geleng, tangan diangkat ke atas dan ke bawah seperti tebang. Oke ya, bentar ya. Nah, nomor 3, buatlah rekaman video tari merak. Nanti kirimkan ya, Bapak melalui WhatsApp group. Oke, siap ya? Oke, semuanya sudah selesai ya. Nah, sekarang Bapak akan memberikan soal evaluasi sejauh mana kalian menguasai pembelajaran pada hari ini. Silakan dikerjakan ya soal evaluasinya. Bapak kasih waktu 5 menit. Mana, sudah selesai belum? Alhamdulillah ya. Kalau sudah selesai, coba Bapak bertanya dulu nih. Gimana pembelajaran hari ini, menyenangkan tidak? Menyenangkan. Semangat ya semuanya. Nah, marilah kita menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Kita sudah belajar tentang apa aja? Yang pertama, perubahan jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan. Kedua, teks non fiksi. Ketiga, pokok pikiran. Oke ya, sudah ya semuanya sudah menguasai, pinter ya semuanya, hebat. Nah, ini sebelum pembelajaran ini ditutup, Bapak akan menyampaikan pembelajaran yang akan datang nih. Nah, pembelajaran untuk selanjutnya kita akan membahas tentang keseimbangan ekosistem, pembelajaran 3 ya. Nah, coba baik anak-anak, belum belajar itu, Papa mau mengingatkan lagi nih, jangan lupa ya memakai masker,
mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Nah, itu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jangan hanya mengetahui 3M, tapi tidak dilaksanakan dalam kehidupan sehari. Harus dilaksanakan ya. Ya. Baik anak-anak. Pembelajaran hari ini cukup sekian ya. Sebelum ditutup, silakan dipimpin doa oleh Saudari Faisal. Sesudah belajar, mari kita berdoa. Berdoa di dalam hati. Mulai. Selesai. Oke. Ya, anak-anak. Dari Bapak cukup sekian. Semoga kalian sehat-sehat ya. Dan lebih semangat lagi belajarnya ya. Amin. Siapa? Pak, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.